Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini with Dia Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita akan bahas posyandu. Sebelumnya, jangan lupa di subscribe, comment, and share. Terima kasih. Before we begin our study, it is better for us to read basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Tujuannya yang umum adalah menunjang percepatan penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian balita di Indonesia melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Yang kedua adalah tujuan khususnya meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasar, terutama yang berkaitan dengan penurunan AKI, AKB, dan AKBA. Meningkatnya peran lintas sektor dalam penyelenggaraan posyandu terutama berkaitan dengan penurunan AKI, AKB, dan AKBA. Meningkatnya cakupan dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar terutama yang berkaitan dengan penurunan AKI, AKB, dan AKBA. Sasaran posyandu adalah bayi, balita, ibu hamil, ibu nipas dan menyusui, serta pasangan usia subur. Fungsi posyandu yang pertama adalah sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan AKI, AKB, dan AKBA. Yang kedua adalah sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar terutama berkaitan dengan penurunan AKI, AKB, dan AKBA. Pengelolaannya, pengelola posyandu adalah unsur masyarakat, lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga mitra pemerintah, dan dunia usaha yang dipilih, bersedia, mampu, dan memiliki waktu dan kepedulian terhadap pelayanan sosial dasar masyarakat di posyandu. Nah, di situ ada kader. Kader itu anggota masyarakat yang bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan posyandu secara sukarela. Struktur organisasi yang disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat. Ada kepala desa, kelurahan, kemudian unit kelompok pengelola posyandu. Nah, di situ ada posyandu A, B, atau C ya. Nah, kegiatan posyandu yang pertama adalah pelayanan kesehatan ibu dan anak. Di situ ada pada ibu hamil ada 10T ya pemeriksaannya. Kemudian pada ibu nipas ada penyuluhan konseling kesehatan, KB pasca salin, IMD, SI eksklusif dan gizi serta pemberian 2 kapsul vitamin A, perawatan payudara dan pemeriksaan kesehatan umum. Kemudian pelayanan bayi dan balita diantaranya penimbangan, status pertumbuhannya bagaimana, penyuluhan, konseling, dan imunisasi. Yang keempat adalah pelayanan KB oleh kader, pemberian kondom dan pemberian pil ulangan, sedangkan oleh tenaga kesehatan yaitu suntik dan konseling KB, dan kegiatan-kegiatan pelayanan lainnya. Nah, kegiatan tambahannya diantaranya adalah bina keluarga balita, kelas ibu hamil dan balita, PAUD ya, penemuan dini dan pengamatan penyakit potensial kejadian luar biasa, usaha kesehatan gigi masyarakat desa, tabulin, tabumas ya, kesehatan reproduksi remaja, kesehatan lanjut usia melalui bina keluarga lansia. Nah, di posyandu itu ada sistem 5 meja pelaksanaannya ya. Di meja 1 adalah pendaftaran yang dilakukan oleh kader. Meja 2 adalah penimbangan dilakukan oleh kader. Meja ketiga pengisian KMS juga oleh kader. Meja keempat penyuluhan bisa oleh kader maupun petugas kesehatan. Meja kelima adalah pelayanan kesehatan. Nah, ini dilakukan oleh petugas kesehatan. Nah, kita lanjut ke soal-soal yang sering muncul. Yang pertama, upaya kesehatan yang bersumber masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan dasar kepada masyarakat adalah rumah sakit, poskesdes, posyandu, puskesmas, atau poliklinik. Jawabannya adalah
Posyandu yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat ya. Yang kedua, Posyandu Melati melakukan penimbangan secara rutin tiap bulan. Jumlah kadernya 8 orang. Rata-rata cakupan datanya 70%. Cakupan kesehatan ibu dan anaknya 60%. Kemudian KB-nya 55%, imunisasinya 70%. Posyandu penyelenggaraan kelas ibu hamil secara rutin tiap bulan. Namun cakupan dana sehat masih kurang dari 50%. Nah, berdasarkan data di atas, posyandu tersebut masuk ke dalam tingkatan Pratama, Purnama, Madya, Mandiri, atau Primer. Jawabannya adalah Purnama. Nomor 3, di bawah ini adalah sasaran utama posyandu, kecuali bayi, balita, ibu hamil, ibu nifas dan menyusui, pasangan usia subur, atau lansia. Kecualinya adalah lansia. Sasaran utamanya ya, tapi sekarang lansia juga menjadi sasaran posyandu. Oke, lanjut. Urutan pelaksanaan posyandu dengan sistem 5 kegiatan atau disebut 5 meja posyandu yang benar adalah pendaftaran, penimbangan, pencatatan, penyuluhan, dan pelayanan kesehatan. Pendaftaran, penyuluhan, penimbangan, pencatatan, atau pelayanan kesehatan. Yang C, pendaftaran, penimbangan, pencatatan, pelayanan kesehatan, penyuluhan. D, pendaftaran, pencatatan, penimbangan, pelayanan kesehatan, dan penyuluhan. E, pendaftaran, penyuluhan, pencatatan, pelayanan, dan penimbangan. Jawaban yang paling tepat adalah yang A ya. Pendaftaran dulu, pendaftaran, penimbangan, pencatatan, penyuluhan yang dilakukan oleh kader, kemudian pelayanan kesehatannya yang terakhir oleh tenaga kesehatan. Nomor 5, berikut ini manfaat posyandu kecuali kesehatan ibu dan anak, peningkatan gizi, penanggulangan diare, merupakan tempat ibu bersalin. Atau pelayanan KB, kecualinya adalah merupakan tempat ibu bersalin. Nomor 6, pada tahun berapakah posyandu dikembangkan atas prakarsa Presiden Soeharto? Pada tahun 1983, 1984, 1985, 1986, atau E, 1987. Jawabannya adalah 1984. Jawabannya yang B. Nomor 7, Sabta Krida Posyandu adalah bentuk kegiatan posyandu berupa apa aja? A, KIA, KB, imunisasi, peningkatan gizi, penanggulangan diare. B, promosi. C, rehabilitasi. D, kuratif. Atau E, pemeriksaan TBC. Nah, Sabta Krida Posyandu itu bentuk kegiatannya berupa KIA, KB, imunisasi, peningkatan gizi, penanggulangan diare, sanitasi dasar, dan penyediaan obat esensial. Jadi jawabannya yang A. Oke, terima kasih. Itu tentang posyandu. Mohon maaf bila banyak kekurangan, kelebihannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan, kita belajar untuk ujian SKB dimudahkan ya, dan lulus menjadi CPNS. Terima kasih. Jangan lupa di-subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.